Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa TV Sejati rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita atau istri yang sholihah. Maka untuk lelaki dalam hal mencintai, jangan hanya menilai wanita dari kecantikan wajahnya saja, akan tetapi ukurlah dengan hatimu, apakah wanita yang kamu cintai itu pantas menjadi ibu bagi anak-anakmu kelak atau tidak. Islam sangat memberikan perhatian dalam hal memilih calon istri. Bahkan sampai Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumiddinnya, beliau menyebutkan ada 6 model wanita yang tidak baik. Kalau bisa, jangan sampai menikah dengan wanita model 6 ini, demi keselamatan perasaan dan masa depan. Siapakah 6 model wanita itu? Yang pertama adalah al-annanah, yaitu wanita yang suka mengeluh. Dikit-dikit ngeluh, nyuci piring ngeluh capek, nyuci baju suaminya ngeluh bengkek, sampai nyusui anak sendiri pun ngeluh. Perempuan seperti ini bukan hanya suka ngeluh, tapi juga suka ngadu ke orang lain tentang kehidupan rumah tangganya. Ngadunya pun ditambah-tambahin. Wanita seperti ini kalau dinikahi tidak bisa menjadi pendamping hidup bagi suaminya. Bukankah ketika orang telah menikah, itu pasti akan lebih banyak lagi persoalan dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama? Itu model wanita yang pertama. Kemudian model wanita yang kedua yang jangan dinikahi adalah wanita model al-mannanah, yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit jasa yang pernah ia lakukan. Apalagi kalau suaminya ngikut istri model begini, tiap kali ada masalah pasti dia akan mengungkit. Bang, lu sih cuma modal kolor doang, lu cuma numpang di sini, nggak usah belagu. Akhirnya suaminya lemah. Kalau menikah dengan wanita semacam ini, maka akan menghambat si suami itu menjadi kepala atau imam bagi rumah tangganya. Itu yang kedua. Kemudian model wanita yang ketiga adalah al-hannanah, yaitu wanita yang suka membangga-banggakan kesuksesannya di masa lalu, kemudian membanding-bandingkan dengan kondisi yang sekarang. Wanita model al-hannanah ini akan cenderung meremehkan suaminya, baik di depan suaminya maupun di belakang suaminya. Di depan suaminya dia akan membangga-banggakan kesuksesannya. Bang, dulu sih waktu aku masih perawan, kerja di luar negeri, duitnya banyak. Nah sekarang udah nikah sama kamu, gak punya apa-apa. Di depan suaminya dia berani mengatakan seperti itu. Bahkan di belakang suaminya pun dia akan menjelek-jelekan suaminya. Ketemu tetangga ditanya, gaji suamimu berapa? Kalau seorang istri yang beradab ditanya gaji suaminya berapa, maka dia akan menjawab, alhamdulillah, gaji suamiku cukup untuk kebutuhan aku dan anak-anakku, untuk kebutuhan rumah tangga. Itu istri yang beradab. Tapi kalau istri model al-hannanah, ketika ditanya gaji suamimu berapa, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang sangat tidak elok. Gaji suamiku mah dikit, boro-boro bisa beli emas,
beli sandal swallow aja nggak nyukup. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau wanita model Al-Hannanah ini wanita karir, dia akan cenderung merendahkan suaminya. Apalagi kalau gajinya lebih tinggi daripada gaji suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam membolehkan seorang istri menjadi wanita karir. Dalam suatu riwayat disebutkan salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahsy, beliau mempunyai skill menenun dan menyamak kulit binatang, dibuat menjadi perkakas, bejana dan lain-lain. Beliau juga dagang minyak wangi, akhirnya hasil dari dagangnya itu disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Boleh seorang istri menjadi wanita karir, asal jangan sampai melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Kemudian model wanita yang keempat adalah al-haddaqah, yaitu wanita yang gak bisa ngatur keuangan atau ekonomi keluarga. Dia sangat boros, bahkan lebih mementingkan keinginannya dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Gaya hidupnya begitu hedonis, konsumtif. Berapapun yang dikasih suaminya pasti ludes, habis dipakai buat foya-foya. Nggak ada inisiatif untuk menabung, untuk berhemat-hemat. Wanita semacam ini selain nguras kantong suami juga nguras emosi. Bahkan bisa menyuruh suaminya untuk melakukan tindakan yang tercela seperti korupsi, mencuri dan lain sebagainya, asal keinginannya bisa terpenuhi. Kemudian model wanita yang kelima menurut Imam Al-Ghazali yang tidak boleh dinikahi adalah al-barraqah, yaitu wanita yang suka dandan berlebihan. Waktunya habis buat perawatan, nggak mikirin suami dan anak. Seorang istri memang harus tampil cantik di hadapan suaminya, akan tetapi jangan sampai melalaikan tugas utamanya sebagai seorang istri. Berdandanlah yang sewajarnya saja, agar sedap dipandang dalam pandangan suami, insya Allah berpahala. Kemudian model wanita keenam yang jangan dinikahi menurut Imam Al-Ghazali adalah asyaddaqah, yaitu wanita yang terlalu banyak omong, suka gosip dan nyebarin fitnah. Kalau sampai menikah dengan wanita yang model ini, wah, tiap hari adu mulut. Karena apa? Perang omongan, apa-apa diomong, dicela, omongannya selalu negatif. Maka akhirnya apa? Timbul pertengkaran dalam rumah tangga, tidak bisa mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Maka pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum lelaki untuk menikahi perempuan salihah, al-mar'atus salihah, karena ia akan membawa keberkahan dan kebaikan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itulah 6 model wanita yang tidak baik, yang kalau bisa jangan sampai menikah dengan 6 model wanita ini. Semoga menjadi bahan renungan terutama bagi kita pemuda yang belum menikah. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.